بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wa Wasaya Al-Imaniyah karya daripada Imam Qutb Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Uri Muhammad Al-Haddad Wa'alawi rahimahullah radiyallahu ardana bihi wa bi'ulumih bisayda awliya salihin bidaraini amin. Terakhir masih di dalam pembahasan tulul amal, panjang angan-angan, sampai mana terakhir? Fatara ahadahum lazim tu sampai mana? Ya. Sudah, lembar 1 sudah, 42 kayaknya. Jadi kelompok orang-orang dalam hal angan-angannya itu beliau membagi pada 3 bagian, 3 kelompok. Kelompok pertama para anbiya, para siddiqin, yang mereka hampir sama sekali tidak punya angan-angan duniawi. Mereka hanya terus tafakur tentang akhirat, bersiap-siap untuk akhirat. Sedangkan yang kedua adalah orang soleh. Ini termasuk pertengahan. Mereka punya angan-angan, tapi angan-angan itu tidak membuai mereka untuk lupa kepada Allah dan akhirat. Sedangkan yang ketiga, ini yang paling parah. Hendaknya kita paling tidak jadi yang nomor 2 tadi. Jadi angan-angan kita, cita-cita kita tidak membuat kita lupa pada akhirat. Justru tujuan kita yaitu tadi, menggapai ridhonya Allah. Dan otomatis tujuan kalau sudah begitu, tujuannya Allah dan akhirat, maka segala aktivitas insya Allah dilandasi dengan niat mencapai ridho Allah dan akhirat. Meskipun itu aktivitas duniawi seperti makan, minum dan sebagainya. Jangan sampai kita masuk ke kelompok yang ketiga, itu orang yang maghrur, yang tertipu, dan orang yang disebut sebagai orang yang hamqa, orang yang dungu, yang panjang sekali angan-angannya sampai melupakan akhiratnya, bahkan melalaikan dari mengingat kematian, bahkan mendorong untuk mengumpulkan dunia, menumpuk-numpuk dunia, tertipu dengan dunia. Atau Adam mereka yadhkurul akhirah. Maka engkau tidak melihat mereka, seorang dari mereka nyaris, engkau melihat seorang dari mereka nyaris tidak ingat akhirat dan tidak terpikir mengenainya. Itu setelah surat Toha itu ayat 131. Di mana Allah saja mengingatkan nabinya SAW, kekasihnya, wala tamudanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajin min zawjatil hayatid dunya. Jangan sekali kamu tujukan kedua matamu itu kepada apa
apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan mereka orang kafir itu sebagai bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fi. Tujuannya kami uji mereka dengan kehidupan dunia itu. Jangan sampai matamu ya Muhammad memandang kepada apa yang kami berikan kepada mereka berupa kenikmatan dunia. Ini perintah kepada Rasul SAW padahal beliau maksum, terpelihara dari dosa. Maka kita sebetulnya yang lebih pantas untuk menerima perintah ini. Adapun Rasulullah SAW sudah terjaga. Karena suatu kali Imam Hasan Basri dengan muridnya dia berjalan, rahimahullah radhiyallahu, berjalan melihat rumah yang besar sekali, indah, bagus dan sebagainya. Si murid ini terpukau dengan rumah itu atau bangunan tersebut. Ditegur sama Hasan Basri. Imam Hasan Basri menegur muridnya tadi. Jangan kau melihat begitu. Sebab mereka membangun itu ya untuk supaya dikagumi oleh orang seperti kau ini. Seandainya ada yang melihat, mungkin tidak mau bangun. Buat apa? Mereka melihatnya untuk pamer. Kau ngelihat itu berarti kau mendukung. Rumah zaman Nabi itu sahabat-sahabat itu bisa digayung sama tangan atapnya. Kemudian maka fatara ahadahum la yakadu yadhkurul akhirah. Maka engkau melihat seorang dari mereka hampir-hampir tidak mengingat akhirat. Hampir-hampir tidak mengingat akhirat. Wa yatafakkar fiha. Dan hampir-hampir tidak merenung tentang akhirat. Orang yang ketiga ini yang dungu, ini disebut sebagai orang yang dungu. Yang angan-angannya melalaikan, terbuai dengan angan-angannya. Dia merasa hidup selamanya di dunia, lupa akan akhiratnya. Kemudian wala yakhtur lahu amrul maut qurbul ajal. Bahkan hampir tidak terlintas kepada orang ini perkara kematian dan dekatnya ajal. Wa in khatara lahu nadiran lam yu'athir fi qalbi syai'an. Umpama meskipun terlintas kepada orang ini dekatnya ajal, dekatnya perkara kematian secara nadir, yang dia itu langka, ya kadang-kadang langka, ada juga ingat kematian tetapi lam yu'athir, tidak berpengaruh sama sekali pada hatinya. Wa in khafa min ta'thiri fi sarafawan. Meskipun ada pengaruhnya pun di dalam hati, maka orang khawatir itu sarafawan, atau dia menyingkirkan khawatir tadi, lintasan batin tadi darinya. Kalaupun jarang sekali ingat kematian, kalaupun ingat kematian itu pun sesekali dan itu tidak ngaruh, tidak berpengaruh pada dia punya hati. Kalaupun dia takut hatinya dari pengaruhnya, dia singkirkan itu, ingat akan akhirat itu dari hatinya. Wa adkhala ala nafsi ma yunsihi min dzalika. Dan dia masukkan pada dirinya sesuatu apa yang bisa melupakan dia, melupakan dia daripada akhirat tadi. Kemudian hatta yatashawwash, sehingga dia tidak terganggu alaih, atasnya, iqbaluhu ala dunia, tidak terganggu atas dia apa menghadapnya dia kepada dunia, wa tamattu bila dia kesenangan, bersenang-senang dengan kelezatan dunia, syahwatnya dan syahwatnya. Kalaupun ingat terlintas kematian, kalau bisa dia singkirkan ingatan itu. Sebab dia menganggap itu mengganggu dia dalam menikmati daripada kehidupan atau kelezatan dunia. Maka dia usir ingatan itu tentang kematian. Wal amal ala hadzal wajh wal amalul murdi al madhmum. Dan angan-angan menurut cara seperti ini itu adalah angan-angan yang merendahkan seseorang di hadapan Allah, madhmum, tercela, al itlaq secara mutlak.
Wasohibun al-khosirin, pemilik angan-angan seperti ini, dia termasuk orang-orang yang merugi. Masuk orang-orang yang merugi. Alladzina alhathum amwaluhum, yang mana mereka itu dilalaikan oleh harta mereka, wa auladuhum, dan juga anak-anak mereka, an dzikrillah. Semua harta mereka dan anak mereka melalaikan mereka dari zikrullah. Wa sawfa yaqulu innama yanzilu bil maut, dan mereka akan berkata ketika turun padanya kematian, wa yu'ayyinul akhirah, dia sudah melihat akhirat. Karena orang itu kalau sudah sampai di ghorghoroh itu tidak diterima taubatnya. Kenapa? Karena dia sudah melihat sebagian apa yang Allah janjikan. Sebagaimana dikatakan dalam surat Qaf, wa kunta fi ghaflatin min hadza wa kashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Dahulu kau lalai tentang ini, sekarang matamu adalah tajam. Jadi melihat. Makanya di situ kenapa taubat itu kalau sudah ghorghoroh itu tidak diterima, karena sudah melihat. Buat apa lagi? Beriman itu pada yang gaib. Kalau sudah dilihat baru beriman. Itu tidak bermanfaat taubat jadi itu. Waliyadzubillah minta. Baru dia ketika melihat akhirat, baru dia berkata seperti yang Allah abadikan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, mbok ya panjenengan tunda saya ini kepada batas waktu yang sedikit saja. Tambahi lagi lah. Engkau tambah lagi untukku ajal yang sekarang sedikit saja. Fa'asaddaqo, supaya saya bisa bersedekah. Lalu kimadzakar, seperti apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Yang lengkap adalah pada ayat 9 dan 10 surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum aw auladukum an dzikrillah. Orang beriman, janganlah melalaikan kalian amwalukum aw auladukum, harta kalian dan anak-anak kalian, tidak pula anak-anak kalian, daripada zikrullah, mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang yang merugi. Waliyadzubillah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah oleh kalian dan sebagian apa yang kami rizkikan pada kalian, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kepada seorang dari kalian apa kematian, fa yaqulu rabbi laula akhartani, maka barulah dia berkata, sehingga dia berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, mengapakah kau tidak tunda aku ila ajalin qarib, sampai batas waktu yang sedikit saja, fa asaddaqa, supaya saya bisa bersedekah, wa aku minas sholihin, dan supaya saya bisa menjadi orang yang soleh. Sebagian ulama mengatakan ini dalil tentang keutamaan sedekah. Sampai-sampai orang mati itu minta dihidupkan untuk sedekah. Ya. Fa'asoddaqo, bukan fa'usolliya, fa'asuma, tidak. Fa'asoddaqo, hidupkan barang, tunda barang sedikit supaya saya bisa sedekah, wa aku minas sholihin, dan saya menjadi orang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah jawab, dan tidak mungkin, tidak akan menunda siapa Allah Ta'ala akan satu jiwa pun apabila telah datang apa ajalnya jiwa tadi, batas waktunya. Allah khabirun bima ta'malun, dan Allah itu maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Qad balaghana anna malakal maut alaihi salam, dan sungguh telah sampai kepada kami, yang riwayat kata beliau, bahwa malaikat maut alaihissalam yazhar lil insan, nampak bagi manusia, indama yabqa min ajali syai'un yasir, ketika tersisa dari ajalnya sesuatu yang sedikit saja. Itu tadi ketika ghorghoroh baru nampak sebagian daripada alam yang lain. Fayaqulau, maka berkatalah orang ini kepada malaikat maut, ya malaikat maut, akhirni qalilan li'atuba ila rabbi astaghfir. Wahai malaikat maut, tunda aku sedikit saja supaya saya bertobat pada Tuhan saya dan saya minta ampun pada dia. Fayaqulul malak, maka berkatalah malaikat maut alaihissalam, qad talaba ukhirta wa umirta, sudah terlalu panjang kau ditunda dan kau diberi umur panjang. Falam tatub, tapi kau tak kunjung tobat-tobat. Walam tarji ila rabbik, kau tak kunjung kembali kepada Tuhanmu, hatta al-an, sampai sekarang. Wa qad inqadatil muddah, dan sungguh telah selesai waktumu.
Wa balaghatil ajal, wa balaghatil ajal, kau sudah sampai pada ajalmu alladzi katabahu lak, yang sudah Allah tentukan untukmu, fala sabila ila ta'khir, maka sekarang tiada jalan untuk menunda lagi daripada ajalmu. Ya. Kemudian qala ba'dul ulama, sebagian ulama rahmatullah alaihi mengatakan falau kanatid dunya bi asliha, seandainya ada dunia ini dengan seluruhnya, lihadzal insan, milik orang ini, orang yang sudah hampir mati tadi itu, seandainya dia memiliki dunia dan seisinya, wa amkana wa yashtariya bi sa'atan wahidah, dan memungkinkan bagi dia untuk dia membeli dengan dunia tadi satu saat saja atau satu waktu saja, yazidu wa fi umrih, yang bisa dia tambahkan saat tadi pada umurnya, dia beli dengan seluruh dunia ini seandainya dia punya, wa yatadir fi rabbih, supaya dia yatadir, ya, mengungkapkan alasan pada saat terakhir itu kepada Tuhannya, sehingga dia bisa meminta maaf, mengungkapkan uzur kepada Allah dengan tambahan waktu tadi, la fa'ala, pasti orang itu akan melaksanakan hal tersebut. Seandainya dia punya dia seluruh dunia, dan seandainya boleh menebus satu umur tambahan, dia akan lakukan itu. Tsumma innal ghaflata 'anil akhirah, dan sekarang kita diberi cuma-cuma umur. Ya. Maka mudah-mudahan Allah tolong kita untuk menggunakannya, amin ya rabbal. Tsumma innal ghaflata, kemudian sesungguhnya kelalaian dari akhirat, anil akhirah, al-i'rad wal i'rad anabil kulliyah, dan berpaling dari akhirat secara keseluruhan, ikbalan ala dunia, karena menghadapkan diri kepada dunia, wastighalan biha, karena sibuk terhadap dunia, qad yakunu sababuhu, terkadang sababnya i'rad tadi dan sababnya istighfar tadi adalah tulal amali, panjangnya angan-angan, kama dzakarna, sebagaimana kami sebut tadi. Jadi bisa jadi kalau kita merasa kalau kita terlalu sibuk atau berpaling dari akhirat, ya jangan-jangan kita terjangkit, naudzubillah, penyakit panjang angan-angan tadi. Qad yakunu sababu syakkan fil akhirah, tapi kadang juga ada apa sebabnya istighfar tadi dan i'rad, berpaling atau sibuk dari dunia, sebabnya adalah syakkan fil akhirah, ragu-ragu tentang akhirat ini lebih parah. Kalau tadi masih lumayan, tapi ya tetap juga bahaya. Yaitu dia nggak ragu tentang akhirat, ya akan ditanya, kamu beriman pada yaumil akhir? Beriman. Coba karena panjangnya angan-angan merasa nanti hidup di dunia masih lama, hanya dia terlena dengan itu. Ada lagi sebabnya bukan karena panjang angan, kata Habib Abdul Haddad, Pak, sebabnya lebih parah, ragu kepada akhirat, naudzubillah. Wa taraddudan fi kaunihi haqqan, taraddud, ragu-ragu tentang keberadaan akhirat itu benar apa tidak, waliyadzubillah min dzalik. Dan berlindung pada Allah dari itu, fa innahu minal kufri billah wa rasulih, maka naudzubillah itu termasuk kekufuran, kekafiran pada Allah dan Rasulullah SAW. Wal alamatul mumayyizah lil ghafil al-akhirah. Ini. Terus tandanya bagaimana membedakan antara orang yang betul-betul ragu pada akhirat dan orang yang yakin pada akhirat tapi dia lalai. Ya, al-alamah mumayyizah lil ghafil al-akhirah. Tanda yang membedakan untuk orang yang ghafil, lalai dari akhirat, baina yakuna sabab ghaflatuh. Ya, antara orang yang sabab ghaflatih, sabab lalainya itu tulal amal, panjang angan-angan, ataukah sebab lalainya itu memang ragu kepada akhirat. Apa pembedanya? Iya, yaitu tandanya adalah ya, anal ghafil alladzi yakunu sababu ghaflati tulal amal, orang lalai yang sabab kelalaiannya adalah panjang angan-angan, idza marida aw asala syai'un, apabila dia sakit atau terjadi sesuatu, lalu bagi dia yatawaqqa indahu qurbal maut, ya, yang mana yatawaqqa indahu, yang mana dia merasa khawatir di sisi sesuatu syai' tadi, sesuatu yang terjadi pada dirinya, khawatir akan qurbal maut, bahwa ajal saya sudah dekat. Yuksiru dzikrul akhirah, dia memperbanyak mengingat akhirat, mengingat mati, mengingat akhirat, dia banyak. Ya tahassar, merasa menyesal
ala tarkil amal laha, untuk karena meninggalkan amal untuk akhiratnya. Itu sakit apa dia masih sadar. Ini berarti panjang angan. Masih sadar, buktinya ketika sakit dia sadar. Oh, saya amal saya sedikit, begini begitu macam-macam. Senajan masih oleh sembuh waras ya lain cerita. Ya, sudah balik lagi. Balik ke alam habitatnya. Ya. Ya kan? Lupa lagi pada akhirat. Kemudian itu yang lalai. Ya. Wa yatahasar. Ya tamanna ayu afiyat, ayu afa. Dia berangan kalau dia diberi afiat oleh Allah. Dia amal soleh supaya amal soleh. Us matang-matang baru eling. Yo si apik si eling akhirat alhamdulillah. Us matang-matang. Sudah cengap-cengap sudah Senin Kemis ambaane baru ingat mati. Ya Allah, saya kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini. Waladhi takunu qabla syak, tapi orang yang lalainya dari ragu-ragu, la yadhar alai indal marad wa syai'un, karena tidak nampak pada orang itu ketika sakit atau sebangsanya sesuatu apapun dari yang kami sebut tadi, yang kita sebut tadi. Bal yadhar alai ta'assub ala fil qidwi, bahkan sebaliknya naudzubillah, orang yang sibuk akhirat itu karena ragu, bahkan naudzubillah sebaliknya, yang muncul adalah menyesal atas karena dia mau meninggalkan dunianya. Yang disesali dunianya, bukan ingat akhirat. Naudzubillah, ini berarti tandanya naudzubillah ragu-ragu dia tentang akhirat. Wa takhawfa wa ala auladih wa amwali an tadhi'a min ba'dih. Dia khawatir anaknya, hartanya untuk dia itu kalau nanti sia-sia setelah dia, tersia-siakan harta dan anaknya. Wa asbahi dzalik, ya, dan semacam itu mimma yadullu qusurun nazar, daripada apa-apa yang bisa menunjukkan atas pendeknya pandangan dia dan roghbah, pendeknya keinginan dia fi ahwali dunia, dangkalnya pandangan dia dan dangkalnya keinginan dia cuma kepada keadaan dunia saja. Itu menunjukkan bahwa dia cuma perhatiannya kepada dunia saja, bahkan ragu akan akhirat. Ditunjukkan dengan apa tadi itu? Sakit apa? Nggak ada menyesalnya dia, oh saya belum beramal, nggak ada. Alhamdulillah. Malah yang ada malah merasa menyesal, sedih kalau dia bakal meninggalkan dunianya. Yang dia khawatirkan hartanya, pabriknya yang dia sebut, duitnya yang dia sebut. Alhamdulillah. Fa'tabir hadza, maka ambillah ibrah dari ini, rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu fi nafsika, dalam dirimu. Tancapkanlah ibrah daripada ini dalam nafsumu, dalam jiwamu, wa fi ghairika, dan ambillah ibrah dalam dirimu tentang kejadian yang ada pada dirimu, fi ghairika juga kejadian pada orang lain, hatta ta'idhahu, sehingga kau bisa menasihatinya, memujanginya, dan bisa menasihati orang yang seperti itu. Ini syamam tamid rawaiha syak fi dar akhirah, kalau kau mencium dari orang itu bau dari keraguan tentang akhirat, harus kau camkan supaya kau bisa memberi nasihat baik kepada dirimu sendiri maupun orang yang memerlukan nasihat tadi. Kalau dia termasuk orang yang ragu, naudzubillah, kepada akhirat, atau mungkin orang yang lalai. Falaysa syakku bil akhirah bi dhammi wal khatar min satitul amal. Tidaklah keraguan dalam akhirat, tentang akhirat, dalam celaan dan dalam kebahayaannya, itu tidak sama kedudukannya dengan bahaya tulul amal, panjang angan-angan. Waikanatul amal mansiil akhiratul majidan, meskipun panjang angan-angan al munsiil akhirat, yang melupakan akhirat itu tercela sekali. Panjang angan-angan saja, merasa dirinya hidup di dunia terus, itu saja tercela. Ya kan? Bagaimana kalau dia lebih parah lagi, yaitu ragu-ragu tentang akhirat, naudzubillah. Terus obatnya bagaimana? Nah, nanti di situ disebutkan di berikutnya, itu obatnya itu zikrul maut, menyebut kematian. Wa'lam an iktsar min zikril maut musabun muraqabah. Ketahuilah bahwasanya memperbanyak daripada ingat kematian itu dianjurkan, dan muraqab, ya, dirangsang, dianjurkan padanya pada zikrul maut, mengingat kematian itu dianjurkan dalam syariat. Walau manafi'u, bagi mengingat kematian itu ada manfaat, wa fawaidu, faedah-faedah jalilatun yang besar,
minha di antara faedahnya orang ingat mati itu kisorul amal, memendekkan angan-angannya. Wa tazhidu fi dunya, menzuhudkan dia kepada dunia. Mengikis kecintanya kepada dunia. Wal qanaah bin nabil yasir, dan membuat dia qanaah, menerima dari dunia dengan yang sedikit. Wa raghaba fil akhirah, merangsang kepada untuk cinta kepada akhirat. Wa tazawwudlah, mendorong berbekal untuk akhirat. Bila amal soleh, dengan amal soleh itu di antara faedah-faedah orang kalau ingat mati, maka angan-angannya itu dia tidak terlalu terbuai dengan angan-angan panjang. Dia lebih zuhud pada dunia, lebih qanaah, menerima pemberian Allah SWT, lebih semangat untuk menggapai akhirat, amal akhirat, lebih semangat untuk berbekal amal soleh itu. Tidak menunda taubat. Orang ingat mati segera dia bertobat kalau ingat mati. Kemudian Rasulullah SAW, Rasul sendiri SAW bersabda, akthiru min dzikri hadhimil ladzat, yakni al-mautah. Perbanyaklah oleh kalian daripada mengingat hadhimil ladzat, sang penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Rasulullah SAW, ada Rasulullah SAW bangun, yaqumu minal lail, beliau kadang bangun dari malam hari, yunadi, lalu beliau berseru di malam hari itu, ja'al maut bima fihi, telah datang kematian dengan apa yang ada padanya. Sesuatu yang pasti itu dalam bahasa Arab itu bisa diungkapkan walaupun belum datang, itu diungkapkan dengan fi'il madhi, sesuatu yang pasti. Ja'al maut, beliau tidak mengatakan yaji'ul maut, bakal datang, enggak. Beliau mengatakan ja'al maut, diungkapkan dengan fi'il madhi, past tense, ya, lampau. Kenapa? Karena kematian sudah pasti terjadi, seolah-olah sudah terjadi, seolah-olah. Maka diungkapkan dalam fi'il madhi. Ja'al maut, telah datang kematian bima fi, dengan apa yang ada padanya. Ja'atir rajifah, tatbawa rajifah, telah datang ar-rajifah, suatu yang menggoncangkan, tatbawa radifah, diikuti oleh yang mengikuti dari yang menggoncangkan tadi. Ahli tafsir mengatakan rajifah itu tiupan sangkakala pertama, radifah tiupan sangkakala kedua. Rasul mengatakan sudah datang tiupan sangkakala, padahal kan belum datang. Karena itu pasti, beliau mengatakan sudah datang. Maksudnya tadi beliau berseru itu untuk mengingatkan keluarganya, istrinya. Ayo bangun, beramallah kamu, ini kematian sudah datang, kiamat dan seterusnya. Al-hadis. Walamma su'ila sallallahu alaihi wasallam anil aqyas minan nasi manhum. Ketika ditanya Rasulullah SAW tentang orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas dari manusia, siapa mereka yang cerdas itu? Ya, apakah yang gelarnya berentet, ya, doktor, insinyur, MA, SH, atau pendidikannya tinggi, apa itu yang cerdas? Ternyata menurut di pandangan beliau SAW, orang cerdas itu kata beliau, aktsaruhum lil mauti dzikran. Paling banyaknya orang kepada maut apanya? Ingatannya. Wa asanum lahu isti'dadan. Paling bagusnya orang lalu kepada maut apanya? Isti'dadan, persiapannya. Setelah ingat dia siap-siap yang bagus. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Mereka pergi nanti ketika matinya itu, mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan nikmat akhir. Mereka dapat semua, dunia dapat, akhirat dapat. Jadi kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan kalau ada orang wakaf, kata para fuqaha, untuk suatu duit, satu hasil apa diwakafkan, ini untuk orang yang cerdas. Maka tidak boleh diwakafkan kecuali kepada orang-orang yang zuhud, karena mereka itu yang cerdas. Wallahu a'lam bis-shawab. Besitu dulu. Wa nafa'ana bima 'allamtana, zidna ilman nafi'an. Zalamna anfusana lam taghfir lana tarhamna la nakunu khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hab lana zawjan dhurriyyatan hasanah. Imam, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Wa atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Wa bika bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, amin. Sirul Fatihah.
Rabbana fa'alna lima alamtana